Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai jaringan digital atau digital network. Dan di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Wildan Nafia Rosidin. Terus yang kedua ada Raihana Konita. Yang ketiga ada Ahmad Arif Widodo. Dan yang keempat ada Jauza Isma Konita. Untuk yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. ISDN atau Integrated Service Digital Network sebagai sarana pengembangan layanan perpustakaan. Digital jaringan sering dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, perpustakaan harus menyesuaikan terhadap keadaan yang ada. Hal ini berakibat pada maraknya ide dan implementasi jaringan digital pada perpustakaan. Dari sini, jaringan komunikasi yang menjadi media aktif ketika perpustakaan menjalin kerjasama antar perpustakaan. Digitalisasi jaringan mencakup dari transmisi analog ke transmisi digital, dari switching analog ke switching digital, koneksi analog menjadi koneksi digital, dari satu ujung pelanggan ke ujung pelanggan yang lain. Sedangkan latar belakang munculnya ISDN adalah yang pertama, pertumbuhan permintaan komunikasi, kesederhanaan, fleksibilitas, dan biaya, dan yang ketiga, perkembangan perangkat terminal atau CFE. Integrasi layanan yang pertama adalah pada konsep dasar ISDN. Ide dasar ISDN adalah menyatukan seluruh layanan dalam satu jaringan yang mampu menyediakan seluruh layanan yang diinginkan oleh pelanggan. ISDN juga dapat dikatakan sebagai jaringan digital yang mampu memberikan berbagai macam layanan jaringan telekomunikasi melalui satu interface yang berlaku di seluruh dunia. Yang kedua, keuntungan ISDN adalah kualitas yang cepat dan yang lebih baik, efisien dan fleksibel. Next. Tujuan ISDN adalah kualitas dan kecepatan yang lebih baik, efisien, fleksibel, hemat biaya, penggunaan dapat menggunakan saluran ISDN untuk telepon dan data, tidak butuh pengabelan baru, dan koneksi digital. Next. Kelemahan ISDN, tidak tersedia di berbagai wilayah, jarak pelanggan dari sentral tidak boleh lebih dari 5,5 km, ISDN merefleksikan kebutuhan dan persepsi telepon, dan butuh satu daya eksternal. Dan yang kelima adalah aspek ISDN. ISDN memiliki aspek seperti jaringan, interface, aspek layanan, dan standar rekomendasi. Selanjutnya yaitu arsitektur jaringan akses ISDN. Standarisasi User Network Interface ISDN merupakan elemen kunci untuk memungkinkan integrasi service yang mengatur akses pelanggan ke jaringan dan protokol yang harus dianut agar dapat dilayani oleh ISDN. Dalam mewujudkan ISDN, ada 3 hal utama yang perlu mendapat perhatian, yaitu yang pertama kesederhanaan jaringan. Pada jaringan konvensional yang terpisah memerlukan sistem penomoran, penarifan, dan jaringan pelanggan yang terpisah. Yang kedua, ekonomis. Jaringan yang terpisah secara ekonomis tidak menguntungkan, khususnya dalam biaya investasi jaringan kabel, jaringan akses yang merupakan bagian terbesar dari biaya investasi jaringan telekomunikasi secara keseluruhan. Dan yang ketiga, ada efisiensi jaringan, yaitu jaringan telepon konvensional merupakan evolusi dari teknologi analog yang hanya cocok untuk pengirian sinyal voice dan tidak cocok untuk pengiriman data dengan kecepatan tinggi. Next. Selanjutnya ada kemungkinan akses, yaitu akses pelanggan dengan satu terminal, akses pelanggan dengan beberapa terminal, akses pelanggan yang berupa STLO, LAN, atau jaringan khusus, dan akses jaringan lain. Yang selanjutnya ada karakteristik jaringan, yaitu sifat fisik dan sifat elektrik, struktur kanal dan kemampuan akses, serta protokol yang digunakan. Selanjutnya ada User Network Interface atau UNI. User Network Interface merupakan titik ketika pengguna dapat memilih dan mengakses service yang diinginkan pada jaringan ISDN. Tujuannya adalah untuk membentuk suatu set interface yang kompatibel dan ekonomis untuk mendukung wide range of user application. User Network Interface merupakan beberapa atribut yang meliputi karakteristik fisik, elektrik, protokol, pelayanan, kapabilitas, performa, operasional, dan pemeliharaan jaringan ISDN. Lanjut. User Network Interface, contoh implementasinya adalah dalam
implementasinya, beberapa kelompok fungsional memungkinkan bergabung dalam suatu perangkat. Hal ini tergantung pada produsen perangkat yang bersangkutan. Selanjutnya ada interworking. Interworking jaringan ISDN dengan jaringan existing meliputi interworking sistem penomoran, sistem routing, komunikasi. Komunikasi antar jaringan didahului dengan prosedur persetujuan tentang capability yang diinginkan dan mekanisme pelayanan yang akan diakses. Selanjutnya ada jaringan perpustakaan digital di Indonesia. Era digital membawa perubahan besar pada perpustakaan dan industri informasi dan pendapat tersebut diperkuat oleh Yamazaki pada tahun 2006 yang menyatakan bahwa terjadinya perubahan besar dan serius pada perpustakaan dan lembaga informasi karena adanya perubahan sosial dan teknologi. Perubahan tersebut harus disikapi oleh pihak perpustakaan dengan mengubah bentuk perpustakaan, menjalankan visi dan misi yang baru, serta mengubah peran pustakawan sejalan dengan perubahan menuju perpustakaan digital. Next. Selanjutnya terdapat beberapa jaringan perpustakaan digital yang pernah dan sedang dibangun di Indonesia. Yang pertama yaitu ada Indonesian Digital Library Network atau biasa disingkat IDLN. Nah, jaringan ini mulai beroperasi pada bulan Juni 2001 dengan tujuan untuk mempermudah kalangan akademik dan masyarakat umum untuk mengakses hasil penelitian tugas akhir mahasiswa, baik berupa tesis maupun disertasi. Nah, selain itu, jaringan ini juga memiliki misi yaitu untuk mengelola ilmu pengetahuan yang dimiliki bangsa Indonesia dalam satu jaringan terdistribusi terbuka. Selanjutnya yaitu ada Spectra Virtual Library, SVL. Nah, SVL ini adalah jaringan perpustakaan pengguna software New Spectra yang secara resmi berjejaring sejak tahun 1999. Nah, disebut virtual karena dalam SVL ini menggunakan internet baik sebagai jaringan kerjasama bagi para anggotanya dan juga karena menyediakan layanan perpustakaan secara virtual bagi pengguna dunia maya. Nah, selain itu, SVL secara umum juga memiliki tujuan untuk berbagi informasi ilmu pengetahuan antara pengguna software New Spectra sehingga dapat dipergunakan oleh pengguna perpustakaan yang tergabung dalam jaringan maupun masyarakat umum sehingga dapat menciptakan masyarakat belajar di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada Garuda, Garba Rujukan Digital Indonesia. Nah, Garuda dibuat dan dikembangkan sebagai portal yang mengintegrasikan data karya ilmiah dari perpustakaan-perpustakaan di Indonesia. Nah, Garuda ini adalah portal penemuan rujukan ilmiah Indonesia sebagai titik akses terhadap karya ilmiah yang dihasilkan oleh akademisi dan peneliti di Indonesia. Nah, untuk metadata sendiri yang digunakan di Garuda ini adalah metadata Dublin Core. Nah, dengan metadata Dublin Core ini cara terstandarisasi untuk mendeskripsikan suatu informasi. Nah, metadata Dublin Core ini dapat digunakan untuk mendefinisikan dokumen fisik maupun digital. Kemudian yaitu ada wacana pengembangan jaringan perpustakaan digital. Nah, wacana sendiri yang pertama ada satu yaitu bentuk jaringan. Bentuk jaringan perpustakaan digital ini dapat dikembangkan di Indonesia adalah masing-masing jaringan kerjasama yang telah terbentuk selama ini membuat jaringan perpustakaan sehingga memungkinkan terbentuknya jaringan perpustakaan digital yang memiliki pengguna dan kebutuhan informasi yang kreatif sama. Selanjutnya yaitu ada metadata. Nah, untuk membentuk jaringan perpustakaan digital ini, seperti yang dijelaskan di atas, tentu saja membutuhkan kesamaan metadata yang digunakan pada masing-masing perpustakaan yang berjejaring dalam sebuah jaringan perpustakaan digital, sehingga data yang ditransfer nantinya dari database ke server-server lokal dapat dibaca oleh database di server pusat. Untuk selanjutnya itu ada sumber dana. Nah, jaringan perpustakaan digital yang telah terbentuk dapat mencari sumber dana dengan cara yang pertama ini menyediakan ruang iklan bagi produk komersial sehingga dapat menghasilkan dana bagi keperluan pengembangan jaringan. Terus yang kedua ini menyediakan layanan download maupun penelusuran informasi sehingga dapat menjadi sumber dana bagi masing-masing perpustakaan yang berjejaring. Terus selanjutnya itu menyediakan dana konsorsium yang ditarik dari anggota perpustakaan yang berjejaring dalam jaringan perpustakaan digital. Lalu yakni dengan mencari sumber dana lain yang berasal dari dana hibah maupun grant dari yayasan-yayasan di luar negeri. Next. Nah,
Yang keempat itu ada hardware dan software. Nah, aplikasi perangkat lunak yang mendasari sebuah perpustakaan digital dapat dibeli dari sebuah vendor ataupun dibuat sendiri maupun dengan menggunakan software open source yang telah banyak tersedia di internet, baik produk dalam maupun dari luar negeri. Lalu yang kelima itu sumber informasi atau sumber koleksi. Nah, sumber informasi atau koleksi di sini dapat ditampilkan dalam jaringan perpustakaan itu diantaranya pertama ada koleksi lokal konten, ini dari masing-masing institusi yang berjejaring. Lalu ada koleksi hasil-hasil penemuan ilmiah yang diselenggarakan institusi yang berjejaring dalam perpustakaan digital. Lalu yang ketiga atau yang terakhir itu koleksi lokal konten daerah yang dihasilkan oleh masyarakat lokal. Next. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.